yang sama-sama juga kita hormati Saudara Wakil Bupati Kabupaten Sulawesi Selatan, dan tidak lupa pula yang sama-sama kita hormati Saudara Sekretaris Daerah yang saat ini diwakili oleh perangkat pemerintah Kabupaten Sulawesi Selatan, dan tidak lupa pula yang sama-sama kami hormati juga rekan-rekan media dan wartawan yang berbahagia. Hadirin yang berbahagia, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Berkat nikmatnya pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna tingkat 1 masa sidang 2 tahun 2023 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sulawesi Selatan dalam rangka pandangan umum fraksi-fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta pengikut beliau bila yaumil qiyamah. Dalam Dewan yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Selanjutnya, izinkan kami dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan beberapa hal terkait rancangan peraturan daerah tersebut. 1. Kami menyampaikan apresiasi dan selamat karena dapat mempertahankan kembali opini wajar tanpa pengecualian atau WTP untuk yang ke-10 kalinya. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan LHP yang diserahkan Kepala Perwakilan BPKRI Provinsi Kalimantan Selatan. 2. Kami memperhatikan terkait angka sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa APBD tahun anggaran 2022 yaitu sebesar 380 miliar 140 juta 105.980 rupiah dan 57 sen. Adapun kerugian silpa ini sangat tinggi dibandingkan jumlah silpa tahun 2021 yang berjumlah 224 miliar 163 juta 148.418 rupiah dan 74 sen. Kedepannya harapan kami dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera agar silpa semakin menurun. Pimpinan, Saudara Wakil Bupati serta anggota Dewan dan hadirin yang berbahagia, demikian pandangan umum fraksi Partai PKS atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 yang disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sulawesi Selatan. Kami menyetujui Raperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kehilafan dan segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan 19 Mei 2023, fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Sulawesi Selatan, Ketua Mardiansyah, Sekretaris Dr. Andes Muhammad Rustani. Sebelum kami menyampaikan pandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Maka dalam kesempatan ini kami mengajak kepada hadirin dan hadirat sekalian untuk memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga dapat berkumpul dalam rangka menghadiri rapat paripurna pada hari ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, kerabat, dan seluruh umat yang mengikuti sunnahnya. Amin. Hadirin sidang paripurna yang hormati, pada dasarnya penyelenggaraan anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun, anggaran adalah merupakan tugas pokok demi kelangsungan penyelenggaraan pemerintah di daerah dan pelaksanaan pembangunan yang telah diprogramkan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Berkenan dengan menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dikemukakan Saudara Bupati dalam
pengantarannya beberapa waktu yang lalu. Pada hakikatnya merupakan sesuatu yang sangat penting dan berdasarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena kegiatan ini merupakan bagian dari siklus mekanisme penyelenggaraan anggaran, pendapatan, dan belanja daerah, di mana pertanggungjawaban ini dapat dijadikan landasan untuk introspeksi dan koreksi, seperti evaluasi terhadap apa yang sudah dilaksanakan selama tahun anggaran 2022, di samping sebagaimana upaya dari transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan daerah sebagai wujud penyelenggaraan pemerintah yang berkelanjutan. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, penyampaian rancangan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, pendapatan, dan belanja daerah tahun anggaran 2022 kali ini memang terasa spesial karena pada tahun ini Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali mampu mencapai prestasi terbaik dalam menyajikan laporan keuangan berupa opini tertinggi yang diberikan BPKRI, yaitu mempertahankan prestasi tahun-tahun sebelumnya berupa opini wajar tanpa pengecualian dalam forum WTP untuk yang ke-10 kalinya. Untuk itu fraksi Nasdem memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang telah kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian dalam forum WTP yang ke-10 kalinya ini. Presentasi yang melambangkan ini merupakan kerja keras pemerintah daerah dalam mewujudkan sebagaimana kami kemukakan di atas, yaitu penyelenggaraan pemerintah yang berkelanjutan. Demikian pula fraksi Nasdem menyambut positif berbagai pendalaman yang dilakukan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan APBD tahun 2022 ini, terutama dalam menyikapi dan menindaklanjuti temuan-temuan dan rekomendasi dari BPKRI yang perlu penyelesaian sesuai waktu yang telah ditetapkan. Saran kami agar pemerintah tetap meningkatkan pengawasan, koordinasi, dan kinerja agar dapat mempertahankan kembali prestasi yang telah diraih selama ini. Karena dengan lewat pengawasan dan koordinasi serta kinerja presentasi yang membanggakan ini dapat dipertahankan. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, di sini kami menyoroti koreksi yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan dari pengelolaan keuangan ini, antara lain dari tingkat kemiskinan yang pada tahun 2021 sebesar 4,84% dan pada tahun 2022 menjadi 4,54%. Maka dari sini dapat dilihat telah terjadi penurunan pada tingkat kemiskinan dan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan di sini yang menjadi sedikit pertanyaan, yaitu kira-kira yang telah dapat membuat terjadinya penurunan tingkat kemiskinan ini. Dari tingkat pengangguran terbuka yang pada tahun 2021 sebesar 2,44% dan sekarang menjadi 2,29% pada tahun 2022. Maka kita dapat melihat terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar 0,115%. Maka di sini menjadi pertanyaan kembali masyarakat yang bagaimanakah yang membuat tingkat pengangguran terbuka ini mengalami penurunan. Pada tingkat indeks Gini ratio pada 2021 sebesar 0,275 dan menjadi 0,260 pada tahun 2022. Yang ini artinya terjadi penurunan pada indeks Gini ratio Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar 0,115. Hal ini dapat terlihat ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
masih rendah atau bisa disebut cukup merata. Lalu apakah yang membuat hal ini terjadi? Lalu melihat pada indeks pembangunan manusia dalam kurung IPM yang awalnya pada tahun 2021 sebesar 69,21 dan pada tahun 2022 menjadi 69,76. Di sini terlihat terjadi peningkatan pada indeks pembangunan manusia di Kabupaten Nusa Selatan sebesar 0,55 dalam kurung 0,79%. Melihat hal ini, peningkatan ini berarti masyarakat dapat mengakses hasil pembangunan berupa memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Tapi hasil pembangunan seperti apakah yang didapat oleh masyarakat dalam hal ini? Selanjutnya, pendapat kami berkenaan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 ini kami serahkan pada pembahasan selanjutnya sesuai mekanisme yang berlaku. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, demikian pemanahan umum fraksi Nasdem kami sampaikan. Kemudian jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang pertanggungjawaban APBD tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati saudara pimpinan dan seluruh anggota DPD, yang kami hormati wakili Bapak Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dalam hal ini diwakili oleh saudara Wakil Bupati. Yang kami hormati juga para staf ahli, asisten, kepala UPD atau yang mewakili, undangan yang berbahagia, tidak ketinggalan juga rekan-rekan wartawan yang kami muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita diberikan kesempatan, diberikan panjang umur, nikmat sehat, dan alhamdulillah kita hari ini bisa bertatap muka, bersilaturahim dalam rangka pandangan umum fraksi. Pada kesempatan ini kita tidak henti-hentinya memanjatkan salawat dan salam senantiasa kita hadirkan kehadiran baginda Rasulullah SAW yang telah mengajarkan kita tauladan dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dalam mengatur kehidupan di muka bumi. Semoga kita mempunyai kesempatan dan syafaatnya pada hari pembalasan kelak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat yang kami hormati, perkenankan kami dari Partai Kebangkitan Bangsa mengucapkan terima kasih kepada pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana kami sebutkan di atas, yang telah disampaikan saudara Bupati Hulu Sungai Selatan pada kesempatan rapat paripurna beberapa waktu lalu. Pimpinan sidang paripurna dan hadirin yang kami hormati, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyambut baik diajukannya raperda tentang pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada DPRD
paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pimpinan sidang paripurna dan hadirin yang kami hormati, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah sebagai pengguna anggaran karena sudah dapat mengoptimalkan kinerjanya sehingga kembali mampu mencapai prestasi tertinggi berupa opini wajar tanpa pengecualian yang ke-10 kalinya. Akan tetapi kami mengingatkan bahwa PTP itu bukan segala-galanya. Yang lebih penting itu adalah bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apakah masyarakat kita itu terus meningkat kesejahteraannya? Apakah stagnan atau yang lebih parah lagi menurun? Pimpinan sidang paripurna hadirin yang kami hormati, untuk pemerintah daerah diharapkan agar penggunaan dan pemanfaatan sisa anggaran dengan skala prioritas untuk kepentingan masyarakat Hulu Sungai Selatan. Kami dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyarankan agar mengefektifkan monitoring dan pengawasan terhadap perencanaan pelaksanaan program belanja daerah secara langsung maupun tidak langsung. Pimpinan sidang paripurna, hadirin yang kami hormati, demikian pendapat fraksi Partai Kebangkitan Bangsa kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Semoga segala upaya dan ikhtiar pemikiran kita semua senantiasa memberikan manfaat bagi bangsa dan negara ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tertanda Yuniat Ministra Imha, Sekretaris Tertanda Rahmat Hidayat Diskusi. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Pemandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua serta anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang terhormat Wakil Guru Bupati beserta Kepala OPD yang hadir pada hari ini. Kiranya banyak kepala dinas ini memang kurang nih. Melihatnya, maka ada urgennya itu ada izinnya berapa ya? Yang terhormat para wartawan dan seluruh hadirin sekalian yang berbahagia. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, tidak mungkin-mungkinnya kita senantiasa memanjatkan puji dan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan kasih sayangnya kepada kita semua serta dengan taufik dan hidayahnya jualah kita dapat bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama pula melaksanakan rapat paripurna dalam rangka melanjutkan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 dengan agenda menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi. Selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat yang mengikuti sunnahnya. Amin. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari sholat akhirat di hari akhirat kelak. Amin. Kemudian pada kesempatan ini pula perkenankanlah kami dari fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pemandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana kami sebutkan di atas yang telah disampaikan pada kesempatan rapat paripurna beberapa waktu yang lalu. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, berkenan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala daerah menyampaikan kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Hasil pemeriksaan BPK RI untuk tahun anggaran 2022 ini Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali mendapatkan UPT wajar tanpa pengecualian atau WTP yang ke-10 kalinya. Sebagai masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta sebagai bagian dari pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kami dari fraksi PDI mengucapkan selamat dan terima kasih atas pencapaian serta kinerja pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah selama ini. Namun demikian fraksi PDI bersumisi bahwa dengan mendapat predikat opini WTP ini, apakah pemerintah daerah sudah melaksanakan visi dan misi yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan kami juga ingin pemerintah daerah fokus bekerja bukan dengan banyaknya penghargaan seperti Adipura dan penghargaan lainnya. Akan tetapi yang diharapkan masyarakat adalah lapangan pekerjaan sehingga menurunkan angka pengangguran dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Sekali lagi kami menegaskan bahwa yang diharapkan masyarakat adalah kesejahteraan, bukan penghargaan. Kami dari fraksi PDI Perjuangan berterima kasih kepada pemerintah daerah yang telah memberi anggaran 50 miliar untuk pembangunan Jalan Samudra Berjaya. Tetapi sangat disayangkan di saat masa pemerintahan daerah akan berakhir. Kami berharap hal tersebut jangan sampai membebankan kepada pemerintah daerah yang akan datang. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, demikian pemandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini kami sampaikan. Salah hilap mohon maaf, segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada umum, fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun anggaran 2022. Jumat 19 Mei 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang kami hormati, Saudara Wakil Ketua dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang kami hormati, Saudara Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan yang terhormat, Saudara Kasekda dan seluruh perangkat pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang kami hormati, saudara wartawan dan seluruh hadirin sekalian yang berbahagia. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kehadiran cucu kita Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga sahabat mengikut beliau sampai akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang paripurna yang saya hormati, sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintahan nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, pada pasal 194 disebutkan kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Hadirin
sidang paripurna yang saya hormati, setelah mencermati rapor pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022, fraksi kami memberikan pertanyaan dan saran sebagai berikut. Yang pertama, realisasi pendapatan asli daerah atau PAD tahun 2022 sebesar 160.386.113.020 rupiah 88 rupiah. Dari anggaran yang ditetapkan pada APBD sebesar 269.391.856.348 rupiah atau mencapai 80%,62. Fraksi Golkar mempertanyakan kendala atau permasalahan yang dihadapi untuk memenuhi target yang ditetapkan dan upaya peningkatan realisasi pendapatan pajak daerah. Yang kedua, fraksi Golkar mendorong pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk memanfaatkan secara optimal seluruh pendapatan dan penerimaan untuk program-program prioritas dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Hadirin sidang paripurna yang saya hormati, fraksi kami memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan atas pencapaian prestasi dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian untuk yang ke-10 kalinya. Selamat WTP yang ke-10. Demikian pandangan umum fraksi Partai Golkar. Kami mengapresiasi dan mendukung rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Untuk dibahas selanjutnya kurang lebihnya dalam penyampaian pandangan ini. Kami mohon maaf atas perhatian yang disampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Ketua Mukhlis Ridani ST, Sekretaris Yoga Lesmana SDNN. Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan umum fraksi Gerindra PAN terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban dan pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati saudara ketua dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang sama-sama kita hormati saudara wakil bupati, yang sama-sama kita hormati saudara sekretaris daerah atau ibu wakil beserta seluruh perangkat daerah dan jajarannya, yang sama-sama kita hormati para wartawan dan seluruh hadirin sekalian yang berbahagia. Mengawali pemandangan umum ini, maka perkenankanlah dalam kesempatan ini kami mengajak kepada hadirin dan kita semua yang hadir di sini untuk sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, serta bertafakur sejenak dan merenungkan dalam pikiran betapa takjubnya kekuasaan dan kebesarannya, maka sudah sepantasnya kita bersyukur kepadanya. Salawat dan salam kita persebarkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat, kerabat, zuriat dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita yang hadir di sini mendapatkan syafaat dan hidayah beliau. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih kepada pimpinan rapat paripurna yang telah memberikan kesempatan kepada fraksi Gerindra PAN untuk menyampaikan pemandangan umum rancangan tentang pertanggungjawaban dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Hadirin sidang paripurna yang terhormat, pertanggungjawaban dan pelaksanaan APBD merupakan bagian dari pertanggungjawaban keuangan daerah yang diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas terkait dengan
setidaknya ada 7 laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah, yaitu neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Hal ini sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah. Sebelumnya, laporan keuangan daerah terdiri dari 4 laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan, penambahan jumlah laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah merupakan dampak dari penguatan akuntansi berbasis aktual. Selain berbentuk laporan keuangan, pertanggungjawaban keuangan daerah juga berupa laporan realisasi kinerja. Melalui laporan ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana kinerja pemerintah daerahnya. Selain itu, laporan ini juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi antar dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah daerah. Melalui laporan ini, pemerintah daerah bisa melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses penganggaran dan perencanaan di tahun berikutnya. Hadirin sidang paripurna yang terhormat, penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 kali ini memang terasa spesial karena pada tahun ini Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali mampu mencapai prestasi terbaik di dalam penyajian laporan keuangan berupa opini tertinggi yang diberikan oleh BPK Republik Indonesia, yaitu mempertahankan prestasi tahun-tahun sebelumnya berupa opini wajar tanpa pengecualian atau WTP untuk yang ke-10 kalinya berturut-turut. Fraksi Gerindra PAN memandang telah banyak capaian besar kinerja yang mendapatkan pengakuan dari pihak pemerintah pusat, terutama dengan penilaian tentang laporan keuangan 2022 dengan opini WTP wajar tanpa pengecualian dari BPK Republik Indonesia. Tentunya atas dasar laporan tersebut, maka kami fraksi Gerindra PAN mengucapkan selamat atas keberhasilannya dan memberikan penghargaan serta apresiasi yang tinggi kepada seluruh satuan perangkat daerah, baik secara kolektif maupun yang dicapai secara individu maupun instansi terkait, dengan harapan semoga di tahun-tahun ke depan Kabupaten Hulu Sungai Selatan lebih maju lagi, lebih sejahtera lagi sebagai harapan bagi masyarakat Hulu Sungai Selatan. Namun kami mengingatkan agar semua opini jangan terlena dan berbangga dengan prestasi ini karena bukanlah satu-satunya tolak ukur suatu keberhasilan. Fraksi Gerindra PAN berharap pemerintah daerah harus lebih fokus dalam percepatan pertumbuhan ekonomi di bidang pembangunan, investasi, dan kesehatan. Fraksi Gerindra PAN juga berharap pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan daerah setiap tahunnya dari sektor-sektor pendapatan yang belum optimal. Lalu dengan adanya dana BTT dapat terserap dengan baik dan pemerintah daerah memberikan gambaran kegiatan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar tidak terjadi silpa yang besar atau kita bisa mengharapkan silpa yang lebih kurang daripada tahun-tahun sebelumnya. Hadirin sidang paripurna yang terhormat, demikian pemandang umum fraksi Gerindra PAN yang dapat kami sampaikan. Salah kita mohon maaf atas segala perhatian yang kami ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara 19 Mei 2023, fraksi Gerindra PAN DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Ketua Hari-Hari Isma Sekretaris Rian Dermawan. Terima kasih. Ini adalah pemandangan umum dari fraksi-fraksi terhadap pelaksanaan pertanggungjawaban APBD yang telah diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Banyak tadi dari masing-masing fraksi menyampaikan pandangan umumnya. Nah,
ada yang memberikan saran, ada yang memberikan tanggapan, ada yang juga harapan, bahkan ada yang memberikan kritik. Tentu ini menjadi sesuatu yang penting bagi kami pemerintah daerah untuk menyikapinya. Kami sangat serius menanggapi apa yang mereka sampaikan, dan insya Allah ini akan menjadi catatan penting bagi kami, dan nanti akan kami coba pelajari di masing-masing organisasi perangkat daerah untuk kami berikan jawaban pada waktunya nanti. Kepada pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang telah mengagendakan proses ini terus berjalan, kami mengucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan ini nanti selesai dengan jadwal yang telah kita tentukan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah kita sudah melaksanakan paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi yang disampaikan tadi, ada 6 fraksi yang sudah disampaikan, dan kami ucapkan terima kasih kepada Pak Wagub yang sudah hadir pada hari ini. Dan mudah-mudahan nanti akan ada selanjutnya tanggapan dari eksekutif, nanti sesuai dengan jadwalnya nanti akan kita laksanakan lagi. Mudah-mudahan sesuai dengan jadwal yang sudah kita tetapkan. Terima kasih.